Pak Banjaran kita tahu Morgan Stanley juga mengatakan sektor saham kita ini underweight begitu. Apakah menurut Anda ini akan menjadi sentimen buruk bagi investor global yang akan menaruh dananya di dalam negeri, dan apakah artinya aset keuangan kita ini masih cukup menarik dibandingkan dengan negara-negara peers di ASEAN? Sebetulnya kalau dibandingkan negara peers di ASEAN, saya melihat kita itu diferensialnya ada yield diferensialnya untuk pasar saham sendiri. Sebenarnya catatannya adalah bisa dibilang kita pasarnya memang belum sedalam dari negara-negara lainnya di ASEAN. Tapi dalam konteks yang lain, ini di ASEAN sendiri semuanya juga mengalami kondisi di mana tekanan dari capital outflow itu terjadi. Walaupun mungkin khusus untuk Singapura ada sedikit anomali yang kita lihat, di mana memang mereka menjadi safe haven tempat untuk menaruh dolar di ASEAN itu sendiri. Tapi in general, karena keputusan FOMC kemarin, uang itu lebih banyak balik ke advance economy. Year to date sebetulnya yang paling diuntungkan itu kalau kami melihat dari data itu adalah Korea Selatan ya. Tapi sampai akhir tahun ini akan masih menjadi challenge untuk bagaimana kita bisa tadi menyeimbangkan dengan attractiveness dari pasar keuangan kita. Tapi kalau kita melihat surat berharga, saya rasa kita dengan BI rate yang di level ini, kita adalah yang paling menarik, dan ini yang perlu didorong untuk bagaimana tadi untuk sekarang sih saya rasa dengan harga turun ini posisinya pasti banyak yang baik. Jadi it's a matter of time, karena at certain point itu akan terlalu murah, dan ini akan menjadi peluang sebetulnya untuk investor. Sama dengan pasar saham, walaupun kami melihat untuk pasar saham itu sendiri masih ada tren penurunan, dan ada dua saham blue chip yang sebetulnya selama IPO itu trennya terus naik. Sekarang berada di bisa dibilang reversal trend gitu. Jadi kita mungkin akan masih melihat tekanan di equity market across the board, across industry, across segment, yang mungkin for this point of time kita bisa mendorong domestik sebetulnya untuk move in. Karena kembali lagi, when the price is right, the price is low, is actually an opportunity to seize. Jadi memang fundamental kita bagus, dan melihat berbagai macam perkembangan yang ada, sektor-sektor seperti pertambangan, banking, to some extent mungkin telekomunikasi masih bisa menjadi driver dari recovery equity market ke depan. Tapi yang saya tekankan lagi, memang mungkin sekarang kita harus menstimulus domestic market untuk masuk lebih jauh kepada equity market, termasuk juga mungkin juga akses kepada surat berharga. Seperti itu.